Ya. Minyak itu biar patut kita nggak ada. Bisa. Oh iya bisa. Ada ustadz yang kakinya nggak bisa sujud disemprotin, alhamdulillah. Nanti ke Pak Ibeng aja, Kang Ibeng ya. Udah tadi udah bilang. Udah. Ntar habis makan kita belum. Lagi makan habis Jumatan di Masjid Al Ikhlas tuh. Masya Allah. Berkah tiap Jumat makan-makan. Berkah. 8 hamil istri. Kalau puasa Allah حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus tiap saatnya melaksanakan perintah Allah dan berusaha secara maksimal menjauhi dan tidak melakukan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin,
orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada satu saat ada salah satu jamaah dan pasien saya datang ke tempat saya. Kebetulan saya punya majlis zikir dan pengobatan Al-Hikmah di Gas Alam. Ada beberapa orang brimob datang ke rumah, lalu dia menangis, dia berkonsultasi, dia bertanya, "Ustadz, saya setelah menjadi orang tua, setelah anak saya dewasa, setelah saya disakiti oleh anak saya baru merasakan, saya baru menyadari bahwasanya banyak salah dan dosa saya terhadap orang tua saya, Ustaz. Saya udah punya jabatan tinggi, harta melimpah, tapi kalau saya ingat bagaimana kesalahan dan dosa saya terhadap orang tua, tidak bisa tidur, Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya mau minta maaf, tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Kalau masih ada, saya bisa sujud di kaki beliau, minta ampun, minta maaf kepada orang tua. Tapi tidak ada, Ustaz. Lalu saya ingat satu saat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya banyak dosa dan khilaf ya Rasul. Sebelum saya bersyahadat kepada Allah dan dirimu ya Rasul, begitu banyak bergelimangan dosa yang saya lakukan terhadap orang tua. Ketika Allah berikan saya hidayah, orang tua sudah tidak ada. Bagaimana ya Rasul saya minta maaf pada orang tua?" Maka Rasul berkata, lakukan 3 hal. Mudah-mudahan di Jumat yang sangat singkat ini 3 hal ini bisa kita kupas secara pelan-pelan. Yang pertama, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua yang sudah memang meninggal dunia mendahului kita, kita mau minta maaf kemana? Apakah kita ke kuburan orang tua kita meraung-raung, menangis-nangis? Bahkan Rasul sempat pernah melarang orang ziarah kubur, wabil khusus perempuan, karena dikhawatirkan meraung-raung meratapi orang-orang yang disayanginya. Maka kata Rasulullah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita punya salah dosa terhadap orang tua sudah tidak ada. Yang pertama adalah fastaghfaru, mintakan doa istighfar, ampunan kepada Allah untuk orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, minta maaf kita kepada Allah untuk orang tua kita. Satu saat Imam Ahmad bin Hanbal dapat mimpi disuruh keluar dari kotanya menuju kota lainnya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari kotanya, dia hijrah jalan kaki ke tempat kota tujuan yang ada di dalam mimpinya. Sampai di kota tujuan, lelahlah Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Hambali, imam mazhab yang keempat setelah Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i yang sebagian besar di Asia menganut paham Imam Asy-Syafi'i termasuk kita. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal lelah mau tidur di masjid. Ketika ingin tidur, diusirlah Imam Ahmad bin Hanbal oleh marbot masjid. Marbot masjid tidak tahu itu ulama besar. Di kota itu Imam Ahmad bin Hanbal sudah amat sangat terkenal, tapi orang tidak tahu wajahnya seperti apa Imam Ahmad bin Hanbal. Karena zaman dulu tidak ada medsos, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook. Maka orang-orang tidak tahu ini adalah ulama besar yang sangat dirindukan, dinantikan oleh kota-kota untuk kedatangan ulama besar ini. Imam Ahmad pun keluar dari masjid dan ingin istirahat di teras masjid. Tapi lagi-lagi marbot masjid ini mengusir Imam Ahmad bin Hanbal, tidak boleh tidur di sekitaran masjid. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang ditegur, lewatlah seorang penjual kue keliling malam-malam. Lalu dia melihat pertengkaran itu, dia menghampiri si penjual kue yang menggotong gerobak di pundaknya. Dia bertanya, ada apa ini Pak marbot masjid?
Ini ada musafir pengen tidur di masjid, saya larang, saya suruh keluar dari masjid karena takut mengotori masjid. Lalu si penjual kue ini membawa laki-laki tadi dan menawarkan tidur di rumahnya. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati Allah? Yang terjadi, Imam Ahmad melihat si penjual kue amat sangat sederhana orangnya. Paling berapalah dia dapat dari hasil jual kue. Tapi dilihat sama Imam Ahmad bin Hambal, keluarganya bahagia, istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, rumahnya tidak besar tapi adem, nyaman. Maka Imam Ahmad bin Hambal tidurlah di situ. Bangun tidur pagi-pagi, dia makan bersama keluarga si penjual kue tadi. Lalu Imam Ahmad bertanya, mohon maaf mas penjual kue, saya mau tanya, kehidupan kamu, mohon maaf, usaha kamu usaha kecil, paling berapa jual kue, tapi saya lihat hidup kamu bahagia sekali. Dia bilang apa? Iya Pak. Dia tidak tahu itu Imam Ahmad bin Hambal. Iya Pak, saya memang selama 30 tahun saya berdagang kue, pendapatan saya nggak besar, tapi dengan istighfar yang saya dawamkan setiap hari, setiap ba'da sholat saya dawamkan istighfar selama 30 tahun, semua yang saya minta diberi oleh Allah kecuali satu. Saya pengen punya istri soleha, dikasih oleh Allah. Saya pengen punya anak yang soleh dan soleha, dikasih oleh Allah. Saya pengen punya kehidupan yang tenang, yang damai, sakinah, mawaddah, warahmah, dikasih dengan istighfar ini, kecuali satu yang tidak dikasih selama 30 tahun ini oleh Allah. Penasaran Imam Ahmad bin Hambal, apa yang tidak dikasih oleh Allah? Satu itu. Semua diberi dengan istighfar, iya, kecuali satu. Saya ingin memohon kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin yang dirahmati Allah, si penjual kue tidak tahu Allah mengabulkan semua doanya. Bahkan bukan hanya bertemu, Imam Ahmad bin Hambal tidur di rumahnya dan makan bersama keluarganya. Inilah hebatnya istighfar. Ketika Allah sudah mengampuni kita, maka apapun yang kita minta pasti akan Allah berikan. Maka hadirin, pertama, perbanyak istighfar, wabil khusus kita mintakan ampun untuk orang tua kita. Yang kedua, kalau kita punya salah dan dosa untuk orang tua kita, lalu mau minta maaf, orang tua sudah tidak ada, maka falyatasaddaq, bersedekahlah untuk orang tua kita. Hadirin, kita semua yang ada di masjid ini pasti punya orang tua. Gak akan kita lahir tanpa orang tua. Kita bukan Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapak. Kita bukan Nabi Adam, bahkan tidak dilahirkan dari orang tua manapun. Kita manusia biasa yang pada umumnya punya ibu yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan dengan bersimbah darah, disusukannya kita oleh ibu kita selama 2 tahun. Maka ketika kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, ayah kita bekerja banting tulang, peras keringat dari pagi sampai malam, begadang ke sana ke sini untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai keluarga. Maka ketika orang tua sudah tidak ada, lalu kita sudah punya segalanya, buat apa harta yang kita punya? Falyatasaddaq, bersedekah atas nama orang tua. Ini masjid bisa jadi sebagai jembatan kita untuk menebus rasa salah dan dosa kita terhadap orang tua. Ini masjid Al-Ikhlas yang kita sholat di dalamnya bisa menjadi surga kita, bisa menjadi tabungan investasi akhirat kita untuk kita minta maaf kepada Allah atas dosa dan kesalahan orang tua kita. Sodakoh terbagi 2. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah adalah sodakoh yang tetap, sodakoh yang terputus. Misalkan ba'da Jumat ini BKM Masjid menyiapkan makanan, atau ada seorang
jamaah masjid yang menyiapkan nasi padang 10 bungkus buat DKM-nya makan, maka yang memberikan nasi bungkus dapat pahala sedekah sabitah. Ketika itu makanan masih dimakan sampai dengan habisnya, terus dapat pahala orang yang memberi. Setelah selesai makanan habis, maka stop pahala sampai di situ. Tapi ada sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ketika Bapak pulang Jumatan, Bapak ngambil duit di rumah, DKM saya kasih 10 juta atas nama orang tua saya yang sudah tidak ada dan keluarga saya. Doakan, mudah-mudahan ini investasi jariah saya. Ketika Bapak beri, maka pertama harta Bapak sudah Bapak bersihkan. Yang kedua, harta Bapak tidak akan hilang, bahkan ditambah. Sedekah bisa 10, bahkan 70, bahkan semaunya Allah melipat gandakan. Dan yang paling utama, hadirin yang dirahmati Allah, 10 juta ketika dibangunkan untuk Masjid Al-Ikhlas, ketika dibelikan semen, ketika dibelikan karpet, ketika dibelikan AC untuk kegiatan ibadah di masjid, maka selama itu semen, itu AC, itu ubin dan karpet dipakai untuk ibadah, maka terus mengalir pahala kepada kita dan keluarga kita. Bahkan kita sudah meninggal dunia, masuk ke liang kubur, itu jariah masih terus ngalir kepada kita selama masjid masih dipakai untuk ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah, masjid di kota Depok ada 1.400 lebih. Kebetulan saya ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok. Saya keliling masjid-masjid di 11 kecamatan. Masjid indah, masjid megah. Tapi mohon maaf, jamaahnya bisa terhitung oleh jari. Maka saya ingatkan, ketika masjid ini sedang dilombakan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk membuat rumah ibadah yang lebih nyaman, maka ayo tanamkan kajian-kajian di masjid ini, ayo tanamkan thalabul ilmi di masjid ini, agar kita pun tidak berdosa. Kita bangun masjid, tapi kita bangun kajian-kajian Islamnya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita, maka falyasil silaturahim, sambung silaturahim terhadap saudara, kerabat orang tua kita. Kadang kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, maka saudara orang tua kita sudah jarang kita tengokin, jarang kita pulang kampung. Udah gak ada orang tua, cuman adik dan kakaknya. Ingat, adik kakak orang tua kita adalah juga orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di khutbah yang sangat singkat ini kita dapat kekuatan oleh Allah untuk bisa kita mencari amal yang cerdas. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu aksaruhum lil mauti dzikra. Yang pertama sering mengingat mati, yang kedua adalah falyasta'bid, mempersiapkan persiapan kematian dengan bekal yang kita punya. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan kita punya bekal cukup menuju Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوسكم بالرأي والتسبيح رسول الله رسول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita doa kepada Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hajatkan, khusus kita doakan ketua DKM, Masjid Al-Ikhlas beserta para pengurus, para jajarannya, imamnya, para penasihat, para pengatur, juga para jamaah yang terus menghubungkan masjid, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman untuk Fatihah kali ini, Fatihahnya kita pakai Fatihah Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu sedikit ya, ketika beliau sholat di mihrabnya Siti Maryam, karena beliau minta kepada Allah pengennya sudah menopos, sudah tua, secara kedokteran tidak bisa. Saya sering ada orang berobat ke saya secara medis sudah angkat tangan, tidak bisa hamil, tapi alhamdulillah ketika saya terapi, saya dijepit stroke, ini dihantar, saya terapi juga, saya dijepit kalau boleh. Jadi alhamdulillah semua anak keyakinan kita kepada Allah. Nah ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, baca iya karena berdua iya karena nasta'in, Nabi Zakaria minta kepada Allah berhenti dulu. Iya karena berdua iya karena nasta'in. Kalau kita tidak berhenti dalam sholat, dia jadi imam, repot nanti imam merek, ini lupa apa imam itu gitu. Tapi kita baca ketika ada niat hajat seperti ini, kita berhenti sebentar 1 menit seperti Nabi Zakaria.
Ketika Nabi Zakaria minta, ya Allah berikan aku keturunan, apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun memberitahukan kepada Nabi Zakaria, ini hadis sahih bisa nanti dilihat. Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Langsung mustajab sama Allah, langsung diberikan anak, ditiupkan roh ke dalam perut istrinya, dan ketika lahir diberikan anak laki-laki, namanya siapa? Ya maaf gitu. Maka kita iya karena butuh yang nasta'in, berhenti 1 menit, saya kasih waktu ya, minta hajat kita yang sakit, minta kepada Allah, pegang. Kalau kakinya sakit, pegang kaki. Kalau tangannya sakit, pegang tangannya. Kemarin saya mengobati direktur PDHM kita yang saudaranya juga benjol yang di leher, yang kita pegang harus operasi, kita pegang langsung operasi. Tapi bukan karena saya punya hebat, punya ilmu, tapi karena kita yakin kepada Allah. Maka ayo kita kuatin dan lebih khusus doakan agar masjid Al-Ikhlas cepat rampung. Amin. Ya, mudah-mudahan masjid Al-Ikhlas, ayo sama-sama yang berinfak, bersedekah jariyah, ya, itu mudah-mudahan dilipat gandakan istrinya untuk buat masjid Al-Ikhlas. Makanya kalau pulang rumah, oh iya saya punya tabungan 10 juta, dana mati nih, dana nggak pakai, udah dikurungin di sini. Ya, saya tunggu sampai jam 2 di sini. Ya, insya Allah kita berkah, kita kuat. Tapi ada dalam Al-Fatihah itu, ya karena aku dua, ya karena saya. Beribadah dulu, baru kita minta tolong. Nah, kita sudah ibadah nih, kita sudah sholat Jumat, ya sudah dengerin khutbah. Nah, satu lagi adalah ibadah yang kepada manusia. Maka saya biasanya sebelum memimpin doa, saya memberikan sedekah juga. Saya berikan sedekah minyak al-himah buat masjid, ya, bukan buat jemaah, buat masjid, tapi boleh dipakai untuk jemaah. Ini masjid yang lagi minyak yang lagi viral di kota Depok. Saya titip ada 3 botol. Saya setiap ceramah keliling Jakarta Depok selalu membagikan minyak ini. Tapi tidak kampanye walaupun ada foto Pak Imam, bukan ya. Ini minyaknya saya kasih 3 botol buat masjid, ya. Ini minyak al-himah buat pengobatan saraf berjibin. Amin. Ya, nanti ini sudah sedekah, baru kita baca Fatihah. Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak, kita fokus, kita minta kepada Allah agar niat agar kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Rabbil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hajatina ya Allah, ila hajatina ya Rahman, wa ila hajatina ya Rahim, khususan bi hajatina masjid Al-Ikhlas ayakunna biha bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa karimina wa zuhurina maulana Muhammad wa radiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi nafsihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم انا نعوذ بك من المعاصي والذنوب ومن سيئات الاخطار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم تقبل
حاجاتنا يا الله اللهم تقبل حاجاتنا يا رحمن اللهم تقبل حاجاتنا يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على Alhamdulillah, setelah menunaikan sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustadz Ade Permana bisa mengobati warga RT 04 yang bernama Ibu Rohmatun binti Haji Rabas. Mudah-mudahan setelah diobati sama Bapak Ustadz, pelantarannya mudah-mudahan biar sembuh seperti sedia kala. Berkah Pak Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk Ibu Rohmatun. Mudah-mudahan penyakitnya semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tahan. Boleh, pelan-pelan baca sholawat. Sambil ibu fokus rasain di punggung ya. Rasain di punggung, tarik nafas. Tahan, keluarin pelan-pelan sholawat. Rasain lagi di punggung. Tarik nafas lagi. Tahan yang lama. Tahan dulu ya. Pelan-pelan baca sholawat, keluarin. Rasain di punggung. Titiknya ada hal-hal kayak beda di belakang punggung. Ada rasa panasnya. Ada rasa panas. Titiknya di belah mana rasanya? Kan Fokus. Nah, belum. Fokus lagi, tarik nafas lagi. panas apa pegel? Pokoknya beda. Iya. Ada titik yang beda di belakang punggung. Fokus lagi. Ya, yang dirasakan Fokus lagi. apa? Ibu fokus ke belakang, cari tahu di belakang punggungnya. Kalau ibu nggak, boleh merem. Biar ibu ngerasain di belakang punggungnya, titiknya ibu rasain di belakang punggung, sama sekali udah terasa. Gimana rasa beda gitu ya? Iya. Titiknya beda.
Kalau ibu belum rasain dirasa punggung di kaki. Lama Rasain di dia kaki. terasanya. Cobain di kaki, kanan kiri atau punggung, ibu coba rasain. Loh, ya ditaruh di kaki ya. Sekarang punggungnya, rasain punggungnya. Kaki kiri lagi kamu. Sama sama bapak. Iya, istri saya. Sama istri. Ya maksudnya sama istri bapak. Sama tadi istri bapak sebelah kiri langsung sana. Fokus lagi bu di belakang punggung. Salawat Ini Bu. jangan sampai sama lagi punggung. Wah kalau sama, berarti hampir sama. Kalau fokus lagi di belakang punggung, rasain banget. Titiknya pasti kerasa di belakang punggung ada yang tetap sholawat. Dalam hati nggak apa-apa. Iya. Nah tuh bu, punggungnya kerasa sama saya. Coba dirasakan. Tangannya jangan ditekan. Nah, Apa yang dirasakan? ngerasa di punggung ada titiknya. Coba jangan ini, jangan fokus ke sini, fokus ke punggung. Pegang tangan kanannya pak. Nah, jempolnya ditekan pak. Nah, itunya. Ini dari Pak Iwan. Nah, di antara jempol. Nah, bawah dikit lagi. Nah, kalau ditekan baca salawat, ibu fokus lagi. Pencet ke orang. Goyang-goyang. Ya. Sebenarnya udah kerasa, cuman ibu nggak fokus ke punggung. Nah, kalau di kaki tadi cepat kan, ngerasa kan? Itu sama itu. Ibu mau tahu kenapa susah? Ibu buka matanya. Ibu buka mata, lihat saya fokus, lihat saya. Sambil rasain di punggung, apa kalau lihat saya? Ada yang beda ya? Beda gimana sih Pak? Rasanya. Entah panas, entah pegel gitu, entah di ada perbedaan. Ada yang nutup. Enggak. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan dipaksain. Ada yang nutup. Sekarang bebas. Ibu rasain di mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai relax. Ya, ibu relax. Ada rasa di mana? Ada? Nggak ada? Tidak ada? Tarik nafas. Keluarin pelan-pelan. Fokus dengan cara ini sampai perut. Sehat. Nggak ada Pak. Ada yang nutup. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah,